nyakit nggak? Ada yang nyakit nggak? Mungkin yang ibu-ibu belum dikasih jatah sama suaminya, ya, gaji bulanan belum dikasih gitu. Ada nggak ibu-ibu? Ya? Nggak ada yang nyakit lah, insya Allah ya, sehat semua ya. Baik. Kalaupun ada yang sakit ataupun nyakit, mudah-mudahan setelah silaturahmi kita pada pagi hari ini jadi sehat. Pada kesempatan pagi hari ini, relax saja Bapak Ibu sekalian. Saya ingin Bapak Ibu melihat. Jadi biasanya tiap hari menghadap ke barat saja. Yang dilihat motor-motor. Jadi ketika apel pagi ada yang menyampaikan amanah, dilihat itu Honda Fit. Kalau dijual harganya ya kalau dia tahun 2005. Itu yang diperhatikan kayaknya di otak Bapak Ibu sekalian. Kalau sekarang silahkan saling melihat, mungkin ada yang masih gadis, ada yang masih jejaka, bisa ketemu jodohnya ya. Tapi ada mungkin yang kemarin dendam satu sama lain, saling melihat, hilang dendamnya, akrab kembali, silaturahmi jalan. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu hal yang ringan-ringan sedap. Mau nggak? Mau nggak? 7.38. Ya sebentar saja saya, cukup sampai jam 10 saja saya ngomong. Baik, apa itu yang ngeri-ngeri sedap? Saya ingin menyampaikan sebuah cerita kepada Bapak Ibu sekalian. Pada suatu pertemuan sama seperti kita lah ini. Jadi di suatu sekolah, pertemuan para guru, ya. Jadi sedang ada pertemuan para guru, lagi asik berdiskusi, tiba-tiba terdengar satu suara. Tahu suara apa itu? Tahu kan? Baik. Tiba-tiba suasana hening banget. Tiba-tiba guru matematika menyeletuk. Nah, itu adalah sesuatu yang bisa dikali, tetapi hasilnya tidak bisa diterka. Guru matematika bilang begitu. Hasilnya bisa dikali, bisa dibagi, tapi hasilnya tidak bisa diterka. Betul nggak? Tiba-tiba nyaut lagi guru fisika. Oh bukan, itulah yang dinamakan inner power. Tidak terlihat tetapi kemampuannya luar biasa. Betul nggak? Guru biologi nyambung. No. Itu adalah sesuatu yang menunjukkan bahwa makhluk hidup sedang melanjutkan hidupnya. Kemudian nyambung lagi. Guru sejarah mengatakan, bukan. Sesungguhnya itu adalah penyebab terjadinya perang mulut. Masuk akal nggak? Ji, Pak Jisanan, masuk akal nggak? Guru agama menjawab, no. Itu adalah penyebab batalnya wudhu dan sholat. Benar? Akhirnya guru terakhir menjawab, saya yang kentut, kalian mau apa? Dan ternyata yang menjawab terakhir itu adalah kepala sekolah. Ada kira-kira ada yang bisa menangkap nggak dari apa yang saya ceritakan tadi? Ada nggak? Ada nggak? Silakan. Kalau ada yang bisa menjawab, saya traktir makan mie di teteh. Ada nggak? Bunda, nanti kita sarapan ya. Terima kasih. Benar sekali. Jadi segala sesuatu itu adalah berdasarkan persepsi. Jadi yang ingin saya sampaikan kepada kita semua, termasuk saya sendiri, setiap orang memiliki point of view. Tahu point of view? Sudut pandang masing-masing. Contohnya, Mas Agung, melihat saya dari sana nggak? Lihat. Yang dilihat apa? Bagian apa dari tubuh saya? Yang paling jelas terlihat apa? Bagian kanan sepatu sebelah kanan. Ya, baju bagian kanan saya. Ya. Kalau neopik, yang dilihat dari sana apa? Bagian jam tangan saya yang sebelah kiri. Betul nggak?
Berarti dari sana melihat yang sebelah kiri saya, yang sebelah sana melihat sebelah kanan saya. Sudut pandangnya sama nggak? Beda. Dari depan Mas Arul lihat bagian depan saya, nggak kelihatan bagian belakang saya. Betul sekali yang dikatakan oleh Bunda kita. Segala sesuatu itu berdasarkan sudut pandang kita, persepsi kita. Selanjutnya adalah kembali kepada kita masing-masing. Apakah sekedar kita hanya mau melihat dari satu sisi saja, ataukah kita mau pindah pada sisi yang lain? Iya kan? Mungkin kita melihat seseorang, mohon maaf ya, pincang di sebelah kanan, iya kan? Luka di sebelah kanan. Tetapi belum tentu dengan kaki kirinya. Seseorang tidak bisa komputer misalnya, tetapi kita tidak bisa melihat orang dari sisi dia tidak bisa komputer. Ternyata mungkin di sisi lain ternyata seorang si bukan dari sisi komputer. Karena pada prinsipnya setiap orang dilahirkan dengan kelebihan masing-masing. Ingat, beberapa waktu yang lalu saya mengatakan bahwa tidak ada orang yang tidak memiliki kelebihan. Kalau ada yang merasa tidak memiliki kelebihan, coba angkat tangan. Saya ingin tanya di antara Bapak Ibu sekalian yang tidak memiliki kelebihan, coba angkat tangan. Sekali lagi saya tanya, yang merasa tidak memiliki kelebihan, angkat tangan. Semua merasa punya kelebihan? Punya enggak? Punya enggak? Punya. Sederhananya begini. Ini siapa? Reni ya? Reni udah nikah. Punya kelebihan. Kelebihannya satu, yang paling simpel. Dia bisa menarik hati suaminya. Ya enggak? Mbak Ida bisa enggak narik hati suaminya Reni? Oh dulu, belum tentu. Belum tentu. Saya bisa enggak menarik hati suaminya Reni? Wah salam saya gitu loh. Belum tentu. Masuk di UIN, ya kan? Punya kelebihan nggak masuk UIN? Punya. Dari sekian orang yang daftar di UIN, ada yang gugur nggak? Gugur ya, ada yang gugur. Berarti Anda punya kelebihan. Tetapi seringkali juga kita tidak menyadari akan hal itu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ingat, kita semua nih, saya diciptakan oleh Tuhan dengan wujud yang paling sempurna. Manusia diciptakan oleh Tuhan itu dalam bentuk sebaik-baik rupa dan memiliki kelebihan masing-masing. Tetapi saya, apakah saya sudah menemukan kelebihan yang diberikan oleh Tuhan itu? Kalau belum, halo, di umur kita yang sekian ini kita belum menemukan, lalu selama ini kita kemana saja? Kemana saja kita? Apalagi kita nih yang sudah punya anak. Gak mungkin juga kita nggak ngasih ilmu sama anak kita gitu kan? Orang tua adalah tempat pendidikan atau madrasah pertama bagi anak-anaknya. Lalu kalau kita merasa tidak memiliki kelebihan, jangan harap anak itu bisa menjadi sebagaimana yang kita harapkan. Kembali lagi ke tempat kita kerja ini. Saya mengharapkan kita semua jangan merasa saya tidak bisa apa-apa. No. Saya bisa ngetik, bisa ngonsep. Pak Imam Sapi bisa ngetik, bisa ngonsep? Bisa. Bagus. Bisa manjat tower, bisa. Bisa pakai masker? Bisa. Didenda dia. Didenda kemarin ya. Ya. Terus saya bilang, miopik bisa ngetik? Bisa. Bisa ngonsep? Insya Allah. Dia mungkin
kemampuan standar. Tetapi ada kata insya Allah, berarti dia mau. Saya sambung dengan kalimat Pak Sekdes tempo hari. Saya sambung dengan kalimat Mas Arul. Manusia itu bukan diciptakan bisa atau tidak bisa, bukan. Tetapi mau atau tidak mau. Kira-kira nangkep nggak yang saya sampaikan pada pagi hari ini? Nangkep nggak? Dek, siapa namanya Dek? Olita. Salam kenal dari saya Dek ya. Salam kenal. Kok 11-12 ya sama yang di sebelahnya? Di 11-12 gitu. Salam kenal Bu gitu. Jadi saya mengharapkan mari setiap pagi sekali lagi saya ingatkan, jangan hanya eselon 3. Jangan hanya pejabat struktural kelas 3 gitu. Enggak. Saya tidak jauh lebih hebat meskipun saya punya kelebihan ya. Saya merasa punya kelebihan dalam hal-hal tertentu. Tetapi tidak serta-merta saya paling benar. Tidak serta-merta saya paling benar. Tidak. Ada kalanya saya pasti melakukan kesalahan. Manusia adalah tempatnya salah. Silahkan kalau besok ada yang mau menyampaikan, mungkin ada yang terus, ayo gitu. Ilmu tidak ada gunanya kalau disimpan di otak sendiri. Tidak ada. Pak Haji Sanan punya ilmu agama, kita Pak Haji Sanannya, tapi kalau kita tidak sebarkan ilmu kita bermanfaat enggak Pak Haji? Enggak. Ilmu itu bermanfaat ketika kita aplikasikan, ketika kita share, ketika kita bagi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini 7743 ya. Kita lanjut sampai jam 10 nih. Saya mengharapkan besok kalau waktu kita lebih panjang, kita coba dengan sesuatu yang lebih agresif, dengan gerak tubuh lah, dengan game sederhana lah. Karena saya tidak mau setiap pagi ada yang begini. No. Jadi pagi itu adalah tempat kita bersilaturahmi, berbagi semangat, berbagi motivasi, berbagi pengalaman. Ya, siapa tahu juga ada yang mau berbagi rezeki. Why not? Ya. Insyaallah Bapak Ibu sekalian, pagi ini kita semangat? Semangat enggak? Luar biasa. Ya, meskipun dia mendung, tetap semangat. Hari ini kalau bahasa saya sama diri saya, this is my day. And no one can disturb my day. Ini adalah hari saya dan tidak boleh ada satu orang pun yang mengganggu hari saya. Hidup saya, hari-hari saya yang mengatur. Tetapi dengan tanda kutip ya, yang baik. Jadi jangan sampai mood saya yang lagi semangat pagi ini terganggu dengan mood orang yang jelek. Ya, karena yang mengatur diri saya adalah diri saya sendiri. Dan yang mengatur hidup Anda adalah Anda sendiri. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang dari diri saya pribadi sebagai makhluk yang lemah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.